Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Almaru Salsa, NIM 19081. Dan saya Fauzia Reza Oktaviani, NIM 19075. Di sini kami akan mempresentasikan proyek UAS dari mata kuliah Bisnis Cerdas menggunakan Power BI. Kami akan melakukan visualisasi dari dataset Netflix yang kami dapatkan di Kaggle. Untuk mendapatkan dataset ini, kita menuju ke website kaggle.com. Setelah itu cari dataset yang kita inginkan, lalu klik download. Di sini saya sudah mendownload file tersebut. Saya tempatkan di file ini agar mudah untuk pencariannya. Lalu untuk visualisasinya kami menggunakan Power BI. Kita import terlebih dahulu dataset yang tadi kita dapatkan di Kaggle. Nah, maka akan memunculkan data-data dari dataset tadi. Di sini kan ada kolom yang sebenarnya tidak diperlukan untuk visualisasi ini. Nah, maka bisa dihilangkan dengan cara mengklik transform data. Nah, ini kita akan diarahkan ke Power Query Editor. Nah, setelah itu kita pilih kolom mana saja yang tidak diperlukan. Di sini kita tidak memerlukan description. Dan juga case. Nah, untuk menyimpannya kita pilih close and apply yang ada di pojok kiri atas. Maka si Power BI ini akan meng-load data yang tadinya telah kita filter. Nah, setelah datasetnya kita importkan ke Power BI, di sini rencananya kita akan membuat 7 visualisasi yang nantinya akan dibagi penjelasannya sama rekan saya. Di sini kita akan membuat yang pertama itu top 5 genre, top 9 direktur dengan judul film terbanyak, title versus rating dengan menunjukkan movie dan TV series, TV show. Lalu setelah itu ada jumlah movie dan TV show di seluruh dunia, ada list movie dan TV show, dan jumlah movie dan juga jumlah TV show. Baik, visualisasi yang pertama ada diagram batang yang berisi top 5 genre. Di sini yang pertama kita memilih kolom list in untuk ditaruh di kolom sumbu. Kemudian ada count of title untuk ditaruh di halaman values. Baik, selanjutnya setelah kita memilih kolom mana saja yang akan divisualisasi, kita menuju ke filter terlebih dahulu. Nah, di bagian list in ini jenis filternya dipilih enter atas atau top end, kemudian tampilkan itemnya dipilih top atau atas, kemudian kita pilih mau menampilkan berapa. Di sini saya menampilkan 5. Kemudian berdasarkan nilai atau by value-nya itu count of title. Nah, diterapkan dulu. Baik, selanjutnya setelah kita memfilter tadi sudah terlihat ada perubahan pada diagram batangnya yang semula banyak sekarang hanya tersisa 5 saja. Sebelum kita analisa, kita ubah dulu judulnya menjadi top 5 genre. Nah, ubahnya ini ada di visualization, kemudian ada
title text tinggal diganti saja. Oke, selanjutnya di posisi pertama itu ada dokumentaris dengan total judul 334. Kemudian di posisi kedua ada stand up comedy dengan total judul 321. Di posisi ketiga ada dramas international movie di posisi dengan total judul film 320. Kemudian ada komedis, dramas dengan total 243. Kemudian ada di posisi terakhir ada dramas independent movie dengan total judul 215. Untuk visualisasi yang kedua ada diagram lingkaran. Nah, diagram lingkaran ini nanti akan menghitung total judul dan juga list in atau kategorinya. Yang pertama kita pilih dulu kolom list in untuk ditaruh di legenda. Kemudian count of title untuk ditaruh di values. Nah, selanjutnya bisa kita lihat di sini yang terbesar atau paling banyak memiliki judul film ada dokumentaris yang berjumlah 334 atau 4,29%. Dan di posisi terendah atau sebanyak 0,01% ini ada banyak sekali dan salah satunya ada Kids TV, TV dramas, dan TV shows. Untuk visualisasi yang ketiga kita menggunakan card atau kartu. Dipilih dulu kolom count of title untuk ditaruh di field atau bidang. Nah, selanjutnya kita filter dulu. Di type-nya ini kita pilih pemfilteran itu berdasarkan apa. Nah, kita pilih movie. Selanjutnya bisa kita ganti judul, di on-kan dulu, kemudian diganti judulnya. Lalu kita bisa ganti warna-warnanya dan penempatan teksnya. Diposisikan di sesuai penempatannya. Di sini kita akan menaruhnya di atas. Untuk card yang kedua ini sama caranya, kita pilih title, kemudian kita filter, type-nya dipilih TV show. Oke, kita ke judul dan penempatan teks. Selanjutnya pada visualisasi yang keempat kita akan menampilkan list movie dan TV show. Di sini kita memilih visualisasi tabel. Kemudian memilih field list in, type, title, rating, date add, dan terakhir duration.
Baik, di sini sudah terdapat tampilan tabel. Di sini terdapat tampilan tabel dari kolom-kolom yang dipilih tadi, ada list in, type, title, rating, date add, dan duration. Dan untuk tipenya kami memilih movie dan TV show yang William Wyler-nya tidak perlu. Oke, untuk visualisasi yang kelima ini saya menggunakan stack bar chart. Dengan meletakkan director di axis, lalu value-nya ini title, lalu ini untuk directornya itu difilter. Ini kan ada yang null datanya, nah itu di uncheck list. Setelah itu yang ini, yang filter yang lainnya itu dipilih top n, lalu ini untuk angka 9, dan by value-nya ini by value count of title. Nah, lalu di apply filter. Nah, maka akan memunculkan 9 top director dengan judul film terbanyak. Saya akan mengganti title-nya terlebih dahulu. Itu untuk visualisasi yang ke-6. Di sini saya akan membuat title versus rating. Di sini menunjukkan bahwa perbandingan dari title dan rating itu yang terbanyak yang mana berdasar TV show dan movies. Oke, di sini saya menggunakan visualisasi stack column chart. Dengan menempatkan aksisnya itu diisi oleh rating. Type-nya saya taruh di legend. Lalu value-nya ini saya isi count of title. Nah, untuk type-nya ini, kan ini ada 3, tapi saya cuma membutuhkan movie dan TV show. Jadi saya checklist yang movie dan TV show. Lalu labelnya saya ganti sesuai dengan nama visualisasi saya. Oke. Lalu untuk yang rating ini karena terdapat 8 yang
nol atau kosong, tidak ada datanya. Jadi kita uncheck list yang tidak ada datanya. Seperti itu. Untuk visualisasi yang terakhir atau yang ketujuh ini, saya akan mencari jumlah movie dan TV show yang ada di seluruh dunia. Country saya letakkan di location. Count of title saya letakkan di tooltip. Untuk title saya buat count. Nah, untuk yang rating ini saya letakkan dulu ke tooltip. Nah, untuk ratingnya ini saya rubah measure-nya ke count district. Nah, seperti ini. Lalu title-nya atau labelnya saya ganti sesuai judul visualisasi data saya, yaitu jumlah movie dan TV show di seluruh dunia. Nah, di sini akan muncul jumlah berapa title, berapa judul film yang ada di daerah tersebut dan berapa ratingnya. Nah, yang saya tunjukkan ini untuk yang Rusia itu terdapat 16 judul film dan 4 rating. Nah, karena ini masih belum rapi, jadi saya rapikan terlebih dahulu. Nah, untuk yang seperti ini sudah saya rapikan. Setelah itu kita akan menuju ke analisa keempat model dari ketujuh visualisasi yang telah saya dan rekan saya buat ini. Oke, dari visualisasi data yang telah kita buat tadi, dapat dilihat bahwa terdapat banyak field mengenai analisis movies dan TV show listing on Netflix. Nah, di antaranya itu ada country, ada count of title, ada date age, ada director, ada duration dan lain sebagainya. Lalu di sini kita akan menganalisis dari ketujuh visualisasi ini menjadi 4 model analisis, yaitu analisis deskriptif, diagnostik, prediktif, dan perspektif. Untuk yang pertama ini analisis deskriptif. Nah, pada visualisasi diagram batang top 9 director dengan judul film terbanyak ini dia diraih oleh Campos Jan Suter dengan jumlah filmnya itu ada 18. Kemudian disusul oleh Marcus Robbie dengan total judul film ada 15. Lalu yang terbawah ini ada David Dawan dengan total judul film ada 9. Lalu untuk yang analisis diagnostik ini
Berdasarkan hasil visualisasi diagram yang saya tampilkan ini, dapat diketahui bahwa kategori drama internasional movie ini merupakan yang teratas dengan jumlah judul film ada 306 dengan persentase 5,89. Sedangkan yang paling rendah di sini ada banyak. Yang paling rendah ini ada 0,02% dengan total film 1. Di sini terdapat romantic TV show. Lalu untuk yang lainnya akan dijelaskan oleh Salsa. Baik, selanjutnya ada analisis prediktif. Di sini ditampilkan diagram batang dari top 5 genre. Pada visualisasi data di atas ada 5 teratas kategori dengan judul film terbanyak. Yang pertama ada drama international movie, yaitu sebanyak 306 judul film. Kemudian ada dokumentaris sebanyak 305 judul film. Di posisi ketiga ada stand up comedy sebanyak 276 judul film. Di posisi keempat ada komedi drama international movies sebanyak 237 judul film. Kemudian di posisi terakhir ada dramas independent movie, international movie sebanyak 213 judul film. Nah, dari data-data tersebut dapat dilihat bahwa selisih antara kategori teratas satu dengan lainnya itu sangatlah tipis. Jadi tidak menutup kemungkinan di teratas 2, 3, 4, 5 dapat dengan mudah berganti posisi dan memproduksi judul film lebih banyak lagi. Yang terakhir ada analisis preskriptif. Di sini ada diagram batang yang menampilkan judul versus rating. Dari hasil visualisasi tersebut dapat dilihat bahwa rating tertinggi itu ada di TVMA. Type movie dengan total judulnya ada 1719 judul film. Nah, sedangkan rating terendah ada NC17 dengan 0 total judul film. Nah, melihat perbedaan range selisih yang cukup jauh pada setiap data, ini akan sangat sulit untuk mengubah posisi rating menjadi yang teratas. Untuk itu diharapkan para autor membuat film sesuai genre dan kategori yang paling dinikmati dan diminati agar semakin banyak judul film yang memiliki rating bagus. Baik, sekian penjelasan dari presentasi kami tentang visualisasi data yang kami ambil dari Kaggle, yaitu data set Netflix. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.